Hai guys, kali ini saya ingin berbagi pengalaman soal pinjol ilegal ya. Ketepatan, saya udah pernah gitu bekerja di kantor pinjol ilegal sebagai penerjemah Mandarin. Di sana itu kan ada asing, kaki tangannya asing, dan DC dan staff-staffnya itu orang pribumi gitu. Jadi sebenarnya saya di sana itu nggak sengaja guys kerja di pinjol. Saya juga nggak tahu kalau saya lagi mendaftar kerja itu di pinjol gitu, saya nggak tahu sama sekali ya. Jadi awalnya saya hanya melihat loker, dicari penerjemah Mandarin yang menguasai bahasa Mandarin, lulusan minimal SMA sampai S1, menggunakan komputer dan penampilan rapi gitu. Jadi waktu saya mendaftar interview dan saya diterima kerja. Gitu. Di hari saya bekerja itu, di hari pertama itu auranya itu udah beda banget gitu. Jadi maksudnya saya mendengar hal-hal yang menurut saya tuh tidak pantas diucapkan itu di ruangan itu. Jadi hari pertama saya kerja masih saya belum tahu kalau saya berada di kantor pinjol gitu. Dan asing jika ingin berkomunikasi dengan pribumi saya terjemahkan gitu. Jadi tapi kan saya bekerja di ruangan itu otomatis saya pasti akan mendengar dong apa yang terjadi gitu. Jadi saya melihat DC-DC itu tuh masing-masing DC itu satu persatu saya perhatikan mereka menelpon peminjam dengan ancaman dan perkataan kotor gitu yang nggak layak disebut. Dan pada waktu itu saya paham kalau saya lagi berada di pinjol ilegal. Apalagi saya melihat ada berkas gitu ya, total bunga apa segala macam gitu. Dan saya baru sadar waktu saya pertama bekerja di situ ditawarkan gaji 8 juta guys, 8 juta free makan gitu. Jadi saya tertarik gitu awalnya sih. Tapi setelah saya tahu seperti ini, saya tuh pengen mundur, tapi saya masih bingung ya. Tapi waktu saya pikir gini kan, saya jadi muncul penasaran dan saya ingin tahu sejauh mana sih mereka gitu. Jadi saya bertahan gitu selama 4 sampai 4 bulan itu. Oke, jadi tahu nggak guys? Korban-korban pinjol itu sebelum melakukan pinjol, pasti langkah awal yang mereka lakukan adalah mendownload aplikasi, ya. Mendownload aplikasi pinjol. Jadi setiap pinjol itu dia punya banyak aplikasi dan namanya juga beda-beda gitu. Mereka punya banyak aplikasi. Bahkan satu perusahaan itu bisa sampai 10 sampai 15 aplikasi gitu. Mereka berada di pintu yang sama, cuman aplikasinya namanya beda-beda gitu. Karena staffnya saja banyak guys. Yang tempat saya kerja itu waktu itu staffnya itu berkisar sampai 50 sampai 60 orang. Dan pengawas, orang kepercayaannya itu China asing. Kalau bosnya sendiri, yang saya ketahui bosnya itu nggak pernah datang ke kantor. Bosnya itu ada tempat sendiri. Jadi dia punya rumah sendiri gitu bosnya itu. Dan dia nggak pernah jarang banget gitu datang ke kantor itu gitu. Biasanya mengurus segalanya itu tuh staf kepercayaan, kaki tangannya yang kepercayaannya itu sama-sama orang asing gitu. Makanya kita sebagai penerjemah itu dibutuhkan banget. Waktu itu penerjemahnya bukan cuma saya sih, ada 3 orang ya, dengan saya 3 orang gitu. Jadi tahu nggak guys? Ternyata semua pinjol yang ada di Indonesia itu punya asing. Dan pada saat Anda melakukan pinjaman, itu atau Anda itu diharuskan mendownload aplikasi dari pinjol tersebut. Tahu nggak guys, ketika Anda mendownload aplikasi tersebut ke HP Anda, itu otomatis data-data yang di HP Anda itu tuh langsung ditangkap sama mereka. Langsung terbaca oleh mereka. Langsung terbaca oleh CS-nya pinjol gitu, maksud saya. Padahal Anda belum membuat pinjaman gitu, tapi data Anda sudah terbaca kan. Dan data Anda yang terbaca itu diantaranya panggilan keluar masuk, isi SMS, dan galeri, dan daftar nomor kontak Anda yang di HP. Semua masuk ke mereka. Jadi mereka itu tahu siapa yang sering Anda hubungi, siapa yang sering Anda telepon, siapa orang terdekat Anda, itu mereka tahu. Makanya banyak nih korbannya pinjol bilang, kenapa sih mereka tahu nomor mamaku sama papaku, kan aku nggak ada ngasih tahu gitu. Aku nggak pernah ngasih tahu ke mereka, kenapa sih nomor kantorku bisa sampai ketahuan gitu. Aku benar nggak pernah ngasih mereka tahu. Iya, karena mereka udah nyimpen data kamu sebenarnya pas kamu ngedownload aplikasinya gitu. Makanya nih banyak banget kan akhir-akhir itu banyak banget kasus-kasus pinjol yang digerebek, ya kan.
Dan banyak juga korbannya yang sampai mati bunuh diri, ada yang sampai hilang pekerjaannya, ada yang dijauhi tangga, dijauhi teman, dijauhi saudara, semuanya, bahkan ada yang sampai dikucilkan gitu. Itu soalnya malu banget karena mereka itu pada saat Anda itu jatuh tempo 5 hari sebelum Anda jatuh tempo, misalnya seminggu nih ada pinjam, 5 hari sebelum Anda jatuh tempo mereka sudah nagih dan mereka sudah ancam-ancam Anda dan mereka sudah memaki, menghina, hubungan segala macam. Saya saja yang bukan ditagih hanya mendengarkan saja, saya itu kadang itu sampai gimana ya, astagfirullah gitu juga sih. Itu mungkin kalau di posisi saya sendiri ya sebagai peminjam mungkin ya, saya nggak kuat gitu. Dan staff-staffnya itu tuh kebanyakannya juga masih muda. Ada laki-laki paling banyak sih ya, perempuan juga ada cuma beberapa. Jadi mereka ini dibagi ada dua ada tugas masing-masing. Ada bagian untuk menagih di lewat online, menagih gitu. Yang memaki-maki itu ada tuh. Jadi ada yang bagian kirim-kirim SMS gitu, kayak promo-promo gitu, pinjaman online sekian gitu kan, dana cepat gitu kan, macam-macam gitu. Jadi orang-orang itu tuh yang CS atau DC-nya itu tuh kebanyakan itu minim soal pendidikan, guys. Bahkan ada yang cuman lulusan SD, SMP, di SMA tuh nggak ada. Intinya mereka itu berani dan mereka itu bisa memaki orang sih, kalau saya rasa sih langsung diterima tuh di situ. Tapi kalau orangnya tuh kayaknya tuh terlalu spiritual banget, kayak dia tuh orangnya kalem, lembut, itu nggak bisa di situ. Gitu. Saya lihat sih seperti karakternya di situ, intinya karakter staff yang bekerja di situ saya lihat tuh karakter orang-orang yang memang identiknya nggak punya ini sih, nggak punya etika gitu, maaf nih ya, kasar gitu. Mereka tuh kasar saya lihat. Dan saya bekerja di sana itu, guys, bisa sampai 4 bulan itu bukan kemauan saya ya. Saya hanya ingin mencari tahu dan saya hanya ingin tahu sejauh mana gitu. Karena penasaran saya itu masih ada. Dan saya ingin belajar gitu. Mereka ini seperti apa gitu. Kenapa data-data semua orang bisa masuk gitu. Akhirnya saya ketahui juga. Sampai saya itu bisa menyiasati. Sebenarnya kita sebagai peminjam itu bisa menyiasatinya supaya data kita tuh nggak masuk tuh bisa. Ada caranya. Dan saya udah coba. Itulah gunanya saya itu waktu itu ingin mencari tahu sejauh mana sih gitu. Sampai susah banget ya pinjol tuh diberantas sama pemerintah kita ya. Karena mereka itu jaringannya tuh di mana-mana. Jadi sebenarnya guys, pinjol ini sebenarnya tuh mereka tuh bermitra gitu. Jadi di China, Tiongkok sana itu ada seseorang yang dia memang pejabat atau apa saya nggak tahu, dia intinya dia punya banyak uang yang mendanai semua ini tuh ada gitu. Saya nggak lagi ngomong dongeng ya, soalnya saya itu kan sering mendengar percakapan asing dengan asing pada saat itu juga gitu. Jadi saya sedikit banyak saya tahu gitu. Ternyata mereka itu tuh intinya itu bermitra gitu, dan ada Cina, Tiongkok yang mendanai mereka di sini. Gitu. Jadi uang itu dikembangkan di sini, dibungakan di sini gitu. Tolonglah guys, ya. Kalau bisa kita itu pinjam uang tuh dari saudara terdekat kita aja dulu, dari teman atau dari saudara gitu. Karena ini mereka bahaya banget. Lihat di berita-berita tuh banyak banget kan yang karena pinjol ilegal sampai nekat bunuh diri segala macem gitu. Tapi iya bener sih. Karena saya sendiri tuh menyaksikan seperti apa mereka menagihnya, itu memang bikin mental kita tuh down banget gitu. Itu memang kita tuh hancur banget gitu pas dihina kayak gitu. Jadi saya nggak kaget kalau ada kasus-kasus yang sampai menghilangkan nyawa sendiri gitu, saya udah nggak kaget gitu. Ya wajar, karena debt collector itu kasar banget gitu. Dan jadi ceritanya nih guys, saya tuh bertahan di situ kerja tuh cuma 4 bulan dan akhirnya saya dipecat. Karena saya rasa mereka terancam dengan kehadiran saya. Karena cuma saya, kan penerjemahnya ada 3 tuh guys. 3 di antara mereka hanya saya yang berani bertanya. Saya pernah bertanya kepada pengawas. Ada seorang cewek Tiongkok mengawasi. Jadi saya bertanya kepada dia, apakah pinjol ini terdaftar di OJK? Saya tanya. Dan pada saat itu pertanyaan saya dibalas dengan candaan gitu. Kita ngobrol pakai bahasa Mandarin gitu kan. Dia bercanda. Dan pas itu sambil makan gitu. Dan
mungkin itu perkataan saya itu disampaikan dengan bos gitu, dengan ya, yang pengawas-pengawas yang lain gitu. Jadi selama saya 4 bulan kerja di situ guys, itu saya itu tuh memang menunjukkan apa ya, saya itu seperti sering mengajak mereka mengobrol soal izin usaha, izin mendaftar, prosedur mendaftar di OJK itu seperti apa, cara-cara buat NPWP itu seperti apa. Saya sering gitu kan ngobrol sama mereka itu di Indonesia itu seperti apa gitu. Jadi mereka itu sepertinya merasa terancam dengan kehadiran saya waktu itu, gitu. Karena teman saya yang 2 lagi tuh nggak berani seperti saya gitu. Dan saya juga berani seperti ini guys, sebenarnya karena saya udah nggak ngarep banget kerja di situ gitu. Cuman saya waktu itu kan pengen banget gitu kan, tahu sejauh mana, dan barangkali mereka nggak ngerti gitu cara daftarin ke OJK. Jadi saya kan kasih saran seperti itu, sering mengajak dia ngobrol seperti itu. Dan ternyata saya rasa mereka tahu prosedurnya, tapi memang mereka itu memang memang sengaja tidak mendaftarkan itu ke OJK gitu. Karena mereka untungnya aja tuh ngeri banget gitu kan. Kalau di OJK kan dia ada peraturannya sendiri guys gitu kan. Jadi mereka itu terancam dengan kehadiran saya. Di bulan keempat saya selesai gajian, saya pulang ke rumah, saya dapat telepon. Kamu besok jangan kerja lagi. Hah? Saya dipecat. Saya nggak sedih banget guys. Karena saya udah sedikit banyak, saya udah tahu gitu. Cuman saya tuh merasa apa ya, ngeri banget ya Indonesia gitu kan. Kok bisa gitu ada pinjol yang seperti itu, kok bisa negara kita itu dikuasai asing sampai segitunya gitu. Sampai sesama warga kita, debt collector yang pribumi, sampai menagih seorang pribumi itu sampai bisa mengancam nyawa mereka gitu. Kejam banget gitu. Kita sama pribumi seharusnya tidak perlu seperti itu gitu. Tapi ya udahlah, itu kan kesadaran diri masing-masing ya. Ya mungkin faktor ekonomi dan kebutuhan. Yang lebih anehnya itu gaji mereka itu, staff-staffnya itu 2.500.000 sampai 3 juta. Tapi mereka mau melakukan pekerjaan itu. Tuh. Dan satu lagi nih guys, info soal asing ya. Asing yang datang ke Indonesia itu sekarang tuh banyak banget. Karena saya itu memang saya nggak lagi ngomong dari berita atau apa. Saya sendiri tuh lihat gitu dengan mata kepala sendiri. Saya tuh sering ke lapangan. Jadi saya berhenti dari pinjol, saya ngedaftar lagi jadi penerjemah Mandarin juga kan di perusahaan lain. Jadi perusahaan di Indonesia itu, perusahaan asing tuh nggak semua itu ilegal, banyak juga yang legal, ada juga yang ilegal. Importer juga sama, ada yang legal, ada yang ilegal. Tergantung kita sih ya. Kita kalau kita mencari pekerjaan yang pintar, pasti kita akan tahu perusahaan tersebut ilegal apa legal gitu kan. Dan sekarang pun saya bekerja di perusahaan asing juga gitu ya. Dan ternyata guys, perusahaan asing tuh walaupun dia itu legal, itu kadang-kadang itu kaki tangannya tuh ilegal gitu. Maksudnya orangnya gitu. Jadi mereka datang ke sini tuh paspornya melancong, tapi sampai intinya udah telat gitu. Seharusnya kan mereka kalau pelancongan 3 bulan sekali. Nah, mereka itu sampai paspornya itu bisa mati gitu. Jadinya ilegal. Itu sering kasus-kasus seperti itu. Tapi yang anehnya tuh mereka akan bisa pulang ke negaranya lagi gitu. Di sini mereka itu statusnya itu tidak bekerja atau apa ya, pelancong, tapi mereka tuh penyalahgunaan visa ya kalau menurut saya ya gitu sih. Penyalahgunaan visa itu banyak banget di sini. Tapi biasanya kalau bos-bosnya asli itu pasti mereka tuh legal. Cuman kaki tangannya seperti pengawas, itu orang asing kan, banyak kan orang asing di sini juga. Itu mereka kebanyakannya itu seperti itu, melanggar peraturan gitu. Dan gaji mereka tuh lebih besar dari kita orang pribumi. Contohnya kayak saya nih, sekarang nih penerjemah ya. Penerjemah di satu perusahaan nikel gitu kan. Gaji saya sendiri tuh 13 ya. Tapi gaji mereka itu guys sampai 18-19. Padahal kalau dibilang skill, mereka skillnya biasa aja, dan orang kita juga bisa melakukan itu gitu. Dan itulah ya, saya nggak bisa ngomong banyak, lain episode aja ya saya ngomong ya guys ya soal asing. Dan saya itu intinya itu di Indonesia saya selalu bekerja dengan asing, di perusahaan asing, dan karena saya memang ranahnya penerjemah, dan saya akan selalu mencari job di bagian itu, dan saya sedikit banyak tahu soal asing yang masuk ke Indonesia itu seberapa banyak gitu. Dan semoga video saya ini bermanfaat guys. Ya jangan pinjam-pinjam ke online, jangan pinjam-pinjam pinjol online yang ilegal ya, yang OJK aja masih banyak kok yang aman gitu. Terus buat tipsnya di video selanjutnya nih saya mau bahas gimana caranya kita minjem ke pinjol ilegal tapi data kita tidak bisa terdeteksi oleh mereka. Itu nanti saya akan kasih tipsnya. Triknya itu ada triknya guys gitu. Jadi sebenarnya kita bisa mengakali, bisa banget gitu. Saya udah pernah nyoba gitu, itu bisa banget. Kita bisa
Kita download aplikasi mereka ke HP kita, tapi mereka tidak mendapatkan data apapun di HP kita, itu bisa. Dan itu tuh kalau misalnya niat kita sih ya, kalau niat ini memberantas sih menurut saya sih nggak apa-apa sih gitu. Tapi kalau bisa jangan sih, cuma saya akan berbagi triknya. Oke ya guys ya. Sampai di sini dulu video saya, tunggu video selanjutnya tentang trik cara melakukan pinjaman online ilegal tanpa mereka tahu data kita. Oke, bye-bye.